dipresentasikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial pembebanan jembatan secara 3 dimensi. Yang pertama yaitu kita buka aplikasi SAP 2000. Kemudian kita membuat lembar baru, yakni dengan cara menu file, kita pilih new model. Kemudian kita atur satuannya kita gunakan yaitu KGMC. Kemudian kita pilih grid only. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita lihat persoalan. Kita lihat persoalan di sini bahwa jembatan yang ingin kita gunakan yaitu bentang 40 dengan tinggi 6 meter, bentang 40 meter dengan tinggi 6 meter, kemudian lebarnya yaitu 8 meter. Kita edit grid, kita bikin grid arah Y dulu. Kita pakai grid data, yaitu arah Y, tadi lebarnya adalah 8 meter. Misalnya kita hapus terlebih dahulu. Kemudian untuk yang kedua yaitu tingginya adalah 6 meter. Sisanya kita delete. Kemudian kita isikan 6 meter di sini. Kemudian untuk area ID-nya ini bahwa nilai grid data yaitu diambil dari jarak antar elemen di sini. Sehingga pada penginputan kita masukkan 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter sampai bentang 40 meter. Kita masukkan 5, 10, kemudian 15, kemudian 20, kemudian 25, 30, kemudian 35, dan selanjutnya adalah 40. Nah, untuk penamaan grid di sini kita kasih nama huruf selanjutnya yaitu D, E, F, G, H, I. Jika sudah bubble size di sini tidak pengaruh pada pembebanan, tetapi bubble size ini digunakan pada saat penamaan. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah dari yang ditampilkan, maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita membuat material yang akan digunakan, yaitu dengan cara define material, kemudian add new material. Nah, material yang ingin kita gunakan, kita lihat tabel bahwa di sini kita sepakati bahwa browser menggunakan BJ37. Menggunakan BJ37. Kemudian kita masuk ke aplikasi SAP. Nah, kita beri nama BJ37. Kemudian ini kita ganti style, kita pakai. Kemudian untuk weight per unitnya yaitu 7.850. Kemudian untuk modulus elastisitas, jangan lupa kita ganti NMM terlebih dahulu, yaitu 200.000 MPa. Kemudian selanjutnya yaitu memasukkan nilai minimum atau FY dari baja 37, bahwa diketahui bahwa FY baja 37 yaitu 240
40 MPa, FU-nya berarti 370 atau 370. Kemudian efektif stresnya yaitu 1,1 dikalikan 240. Kemudian yang bawah sendiri yaitu 1,1 dikalikan 370. Oke, jika sudah kita klik OK. Nah, di sini baja 37 sudah kita buat. Selanjutnya kita klik OK. Kita membuat penampang pada elemen jembatan. Caranya yaitu frame section. Kemudian kita add new property. Kita pakai profil WF. Profil WF yang digunakan kita lihat pada soal yaitu menggunakan rangka utama yaitu WF 400 kali 200 kali 8 kali 13 untuk girdernya juga, dan bracing 200 150 kali 6 kali 9, sehingga pada area sini kita beri nama WF 200 400 kali 200 kali 8 kali 13. Kemudian material jangan lupa kita ganti BC37, bahwa kemudian kita isikan outset height yaitu tinggi totalnya yaitu 400 mm. Kemudian top flank width atau lebar sayap atas yaitu 200 mm. Kemudian untuk top flank thickness itu ketebalan di sayap kita isikan 13 mm. Selanjutnya adalah web thickness atau tebal badan yaitu 8 mm. Kemudian untuk bottom flank itu sayap bawah yakni lebarnya 200 mm. Kemudian untuk bottom top flank thickness kita isikan 13 mm. Oke, jika sudah kita klik OK. Selanjutnya kita tambahkan lagi add new property. Nah, kita membuat penampang yang baru yaitu untuk bracing-nya, yakni dengan dimensi 200 kali 150 kali 6 kali 9. Kita masukkan 200 kali 150 kali 6 kali 9. Untuk materialnya jangan lupa kita ganti baja 37. Kemudian untuk offset height-nya pakai 200 mm. Kemudian top flank width kita pakai 150 mm. Kemudian ketebalannya kita pakai 9 mm. Dan berat badannya yaitu 6 mm. Kemudian tebal badannya lagi, lebarnya untuk lebar sayapnya yaitu 150 mm. Dan kemudian untuk ketebalan sayap bawah itu sebesar 9 mm. Oke. Jika sudah seperti ini kita klik OK. Nah, tandanya adalah penampang. Jika penampang sudah, kita modify terlebih dulu, kita kasih nama WF ya. Sehingga baja di sini sudah berhasil kita buat. Nah, selanjutnya adalah penggambaran rangkanya, yaitu kita gunakan di sini section, kita pilih WF 400. Nah, ini
AWF 400, kemudian kita gambarkan. Jika sudah seperti ini, maka kita lakukan jadi setelah kita menggambarkan seperti ini, selanjutnya adalah penginputan tumpuan. Yang pertama kita seleksi pada area A, kita klik assign, join, kemudian resend, kita klik tumpuan sendi, kemudian pada sub di sini kita klik, kita berikan tumpuan roll, yaitu assign, join, resend, tumpuan roll. Nah, jika sudah seperti ini, bahwa struktur rangka itu tidak boleh ada momen, dan yang diperhitungkan adalah gaya-gaya aksial yang akan digunakan dalam perhitungan. Jangan lupa kita dock, kemudian ada Ctrl A pada keyboard, selanjutnya kita klik di sini ada assign, frame, kemudian frame section. Saya ulangi bahwa klik di sini ada assign, frame, kemudian ada list partial opacity di sini. Nah, pada partial opacity kita pilih, kemudian momen 22 dan momen 33 kita nolkan. Kemudian kita klik OK. Nah, jika muncul gambar seperti ini bahwa sistem yang akan kita analisis yaitu sistem rangka murni, yakni tidak ada momen. Kemudian jika sudah, selanjutnya adalah input pembebanan. Input pembebanan di sini pada saat 2 dimensi diasumsikan bahwa gaya-gaya itu bekerja pada join-join yang ada di bawah. Seperti yang kita lihat, di sini ada perhitungan Excel yang sudah saya bagikan. Nah, di perhitungan ini jika misalkan tadi ada panjang bentang jembatan sudah, kemudian lebar jalurnya tadi saya bikinkan 6 meter karena tadi kan lebarnya 8, lebar jembatannya. Nah, itu dipakai satu buat trotoar, satu lagi buat sebelah kanan kiri, maka yang kepakai buat lalu lintas yaitu ada 6 meter. Kemudian ada tebal slab lantai jembatan dan tebal lapisan aspal. Kemudian ada tinggi genangan air hujan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembebanan, di mana pembebanan ini pada berat sendiri, yakni berat sendiri atau setback adalah berat bahan dan bagian jembatan yang merupakan elemen struktural ditambah dengan elemen non-struktural yang dipikulnya dan bersifat tetap. Nah, nilai setback di sini diambil dari program SAP 2000. Kemudian untuk beban mati tambahan atau super dead load, yaitu beban mati tambahan atau superimposed dead load adalah berat seluruh bahan yang menimbulkan suatu beban pada jembatan yang merupakan elemen non-struktural dan mungkin besarnya berubah selama umur jembatan. Jadi seperti sini yang ada di perhitungan, nanti dari perhitungan Bapak-Bapak itu ini saya berikan tabel 2 dari SNI, yaitu berat isi untuk beban mati, bisa dilihat pada tabel. Nah, karena yang ada pada elemen di atas adalah lapisan aspal,
kemudian air hujan dan railing, maka yang diperhitungkan adalah nilai-nilai ini. Kemudian kita hitung, tinggal inputkan saja pada area sini, maka akan muncul nilai total beban yang akan diinputkan atau beban mati tambahan. Selanjutnya adalah beban lalu lintas, di mana beban lalu lintas atau itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah beban lajur, kemudian adalah beban truk. Nah, dari beban lajur di sini nanti kita dapatkan bahwa P beban lajur pada girder yakni sebesar 123,20 kN. Kemudian untuk beban truk kita pilihkan bahwa 140,00 kN. Selanjutnya adalah beban angin, di mana beban angin akan transfer ke lantai jembatan. Nah, selanjutnya adalah beban gempa. Beban gempa di sini nanti pada saat penginputan kita masukkan pada girder yang ada. Jadi yang pertama pada saat penginputan kita bikin dulu bentuk-bentuk pembebanan yang akan digunakan pada segala dimensi ini. Yang pertama caranya yaitu adalah klik menu define, kemudian load pattern. Nah, di date sini kita kasih nama yaitu beban mati dengan tipe beban date. Setback-nya kita isikan satu sesuai dengan berjembatan, yakni kita add modify load pattern. Kemudian kita berikan beban hidup. Nah, beban hidup di sini saya berikan kepada beban lalu lintas. Kita berikan beban lalu lintas, kita pilih beban live, setback-nya 0. Kemudian kita add. Selanjutnya adalah beban hujan. Beban hujan tadi kan sudah itu ya, masuk ke super dead load, sehingga kita berikan ke kita bikin beban angin. Angin di sini kita pilih wind, kita klik add. Kemudian beban gempa yang memakai quake, kita add. Oh, jangan lupa tadi ada beban mati tambah, yaitu mati tambahan. Untuk super dead load kita pakai dead saja, tapi setback di sini kita berikan 0 ya, karena kita nanti ingin memasukkan berapa nilai setback yang ada pada pembebanan. Kemudian kita klik OK. Add pattern, kemudian klik OK.
untuk beban. Oke. Selanjutnya kita input bebannya, yaitu yang pertama adalah beban mati tambahan ya, atau super dead load. Kita masukkan beban mati tambahan bahwa direncanakan beban mati tambahan akan dipikul pada elemen-elemen join di sini. Kita klik assign, kemudian join load. Nah, kita masukkan di sini beban mati tambahan. Beban mati tambahan tadi kita lihat satuannya KNM, KN per M ya. KN per M, kita pilih KN per M. Contohnya KNM, nah nilainya adalah 5,8. Terus 5,8. Kemudian add load existing. Selanjutnya kita input beban di sini, yaitu beban lalu lintas, beban hidup. Beban lalu lintas ini ada dua, yaitu beban kendaraan dan beban truk, beban lajur dan beban truk di sini. Kita inputkan bahwa beban itu bekerja pada elemen-elemen yang ada di join C, E, sama G. Kita klik sini, kita klik assign, kemudian join load, proses. Nah, jangan lupa di sini kita ganti bahwa beban hidup yang pertama, beban hidup pertama yaitu 123,2 kN. Nah, jangan lupa kita ganti satuannya KN besar 123,2 kN. Di sini kita tambahkan add to load existing. Kemudian jangan lupa kita masukkan lagi sama seperti tadi. Nah, selanjutnya kita klik assign, proses, kemudian kita isikan AGN KN, yaitu dengan cara tadi kan beban lajurnya sudah, selanjutnya yaitu beban truk. Beban truk kita masukkan 140 kN. Kita masukkan ke 140 kN. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di sini add to existing load. Klik OK. Nah, beban hidup sudah, selanjutnya adalah beban angin. Beban angin di sini kita masukkan EV-nya, yakni sebesar 1,008 kNm. Nah, beban angin itu kan dimasukkan secara merata, sehingga kita blok pada area sini. Kita asumsikan di atasnya bahwa akibat angin naik, kemudian kita pilih frame load dan selanjutnya bagi merata. Nah, di sini kita masukkan 1,008. Ya, 1,008. Oke. KN.
Nah, ubah lagi KNM, kemudian 1, komanya pakai 008. Kemudian di sini jangan lupa kita ganti angin. Add loop existing, kita klik OK. Oh, anginnya arahnya ke sana. Jadi arahnya ke sumbu. Lagi seng, frame, gravity, seng, distribusi. Nah, ini kan gravity, seharusnya itu ke arah Y. Kita replace. Nah, kita masukkan di sini, kita masukkan beban gempa. Nah, beban gempa yaitu kita dapatkan sebesar 3,95 knm. Nah, untuk beban gempa di sini kita masukkan di area ini. Di area ujung-ujungnya, kemudian kita define load force, kemudian kita gunakan area di sini. Sebesar kan arahnya X, Y ya. Biasanya kalau bergerak berarti ke arah Y, maka di sini pada saat gempa kita masukkan ke sumbu force global Y, yakni sebesar minus arah luar sebesar 3,95. 947. 47 ya. Kalau saya ulangi. Ya, 47. Kemudian di sini add to existing. Nah, jika sudah di sini kita replicate, ada Ctrl R pakai keyboard, kemudian kita replicate sejauh 8 ya tadi. 8, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini, kita masukkan menu. Kita lihat dari sumbu Z dan Y. Saya ulangi. Ini 3D. Di sini kita klik Z dan Y. Nah, dia akan muncul di sini. Kita gambarkan bracing. Caranya yaitu klik di sini. Ini bracing tadi ukurannya 200 kali 150. Kemudian kita gambarkan. Oke. Klik. Kemudian kita ganti selanjutnya. Kita gambarkan bahwa di area sini itu bracingnya atas bawah. Nah, ganti ini di bawah ada, kemudian di atas ya, di atas, selanjutnya ini di bawah posisinya, kemudian di ini bracingnya di atas. Oke,
Kemudian yang bawah. Oke, sudah selesai. Sudah selesai, kita lihat di sini ada tampilan review, kita cross check. Caranya kita klik review, kemudian kita roulette, kita putarnya dengan roulette review. Kita lihat. Kemudian untuk menonaktifkan grid di sini kita pilih define, kemudian mohon maaf, kita klik view, show grid, kita nonaktifkan. Jadi bisa dilihat ya. Ini untuk jembatan. Kemudian edit grid data, kita masukkan bahwa di sini tadi kan sudah untuk beban, kemudian material sudah. Nah, pada area ini kita juga bisa mengaktifkan untuk melihat section properties, yaitu dengan cara klik set display di sini, kemudian kita extrude. Jadi bentuk penampangnya itu seperti ini. Untuk penampang dari jembatan sendiri. Nah, casingnya tadi kan ukurannya kalau kita zoom, untuk profil dari WF-nya akan terlihat. Lihat seperti ini. Jika sudah kita lakukan pembebanan, yaitu kita masukkan kombinasi bebannya, yakni klik define, kemudian load combination. Kita add new load, kita kasih combo 1. Nah, combo 1 di sini kita lihat pada SNT atau peraturan bahwa untuk pembebanan jika menggunakan kuat 1, yang digunakan hanya 1,8 dan 1 EU di sini. Bahkan kita pakai 1,8 untuk kuat 1 ya. Kuat 1 kita pakai 1,24. Nah, kemudian untuk MS, MA dan lain-lain. Nah, di sini itu ada kombinasi sendiri. Yakni di sini ya. Kita lihat kalau kuat 1 lihat P. Nah, gamma P didapat berupa MBS yang tergantung beban yang ditinjau. Oke. Dari beban di sini kita tentukan bahwa dalam keadaan layan yaitu 1. Nilai faktornya yaitu 1 semua ya. Sehingga untuk beban hidup berat sendiri atau MS-nya berat sendiri itu savingnya 1, kemudian beban mati tambahan 1, kemudian untuk beban lajur di sini yaitu tadi beban hidup kan TD itu sebesar 1,8. Di sini yang dimasukkan hanya 1 saja ya Pak. Sehingga pada beban angin misalkan. Nah, tadi kan beban jet atau beban mati itu 1. Kemudian untuk beban angin, beban mati tambahan, tadi kan hanya 1 juga. Kemudian untuk beban hidupnya tadi berupa kendaraan, itu kan 1,8. 1,8, kita klik add. Nah, selanjutnya beban gempa. Nah, kita lihat beban gempa itu EG. EG di sini tidak diperhitungkan. Kemudian angin, untuk beban angin itu EW, bahwa EW di sini tidak diperhitungkan juga. Kemudian di sini kita klik OK. Combo 1, kemudian kita tambahkan lagi combo 2, yaitu combo 2 misalkan kita
rencanakan bahwa di sini di jembatan ini adalah daya layan 1, yakni 1,1 dead load dan 1,1 ya untuk MS, MA-nya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu. MS itu adalah beban mati. Beban mati kita masukkan tadi 1, kemudian beban mati tambahan juga 1, kemudian beban hidup tadi juga 1. Selanjutnya adalah beban angin. Beban angin kita lihat, beban angin adalah EWS di sini. Dia menggunakan 0,3 untuk angin. Kemudian add. Kemudian untuk beban gempa kita lihat pada daya layan, pada daya layan tidak diperhitungkan beban gempa. Jadi di sini adalah beban gempa. Kita sudah dipakai, kita klik OK saja. Baik, kombinasi sudah selesai. Selanjutnya adalah kita save terlebih dahulu. Caranya yaitu file, as. Silakan saya taruh di sini. Ini tadi kan pelatihan. Kita bikin new folder. Kemudian pertemuan ke-34. Klik OK. Jembatan 3D. Kemudian kita save. Selanjutnya kita run analisis, kemudian run analisis. Jangan lupa pada modal kita do not run. Kita run now. Nah, jika muncul tulisan seperti ini, analisis incomplete, kita close di sini. Kemudian kita cek gaya-gaya yang akan keluar. Jadi caranya pada sini kita klik. Display, kita klik solid frame. Kemudian di sini tadi kita pilih cara now.